Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dimas Al-Faruq dalam channel Belajar Dimas Al-Faruq Dimas Pecinta Online. Eh, Kali ini kita belajar bagaimana caranya mengakses AP, akses point yang tidak satu network dengan mikrotik ya. Kan teman-teman banyak yang dari kemarin itu minta kalau mikrotiknya saya setting, ini gimana settingan HP-nya bikin satu network biar bisa dicek dari HP, dari jaringan mikrotik gitu. Ya salah satunya memang dibikin satu network. Tapi kalau saya enggak, sekarang ini enggak. Kan enggak bingung gitu ya. Kenapa? Karena saya kan biasanya setting di 170.0001 gitu ya. Ini saya contohkan. Ya, nih saya contohkan ini IP-nya HP saya dapat 170.0039 dan saya pakai /16. Jadi eh, apa namanya, pakai /16 yang subnet masnya itu 255.255.00 gitu ya. Kenapa saya nggak bikin satu network dengan jaringan mikrotik gitu? Karena kan eh, tidak bukan tidak ya, kadang ada, sebentar, banyak WA ini, kadang ada akses point atau router itu tidak mau diubah IP selain network /24 gitu. Jadi harus diberi IP sesuai dengan standar rumus internasional gitu ya. Jadi bahkan kadang ada yang cuma mau diberi /24. Jadi subnet masnya itu 255.255.255.0 itu. Kadang ada yang maunya cuma minta itu gitu. Tapi akhirnya saya mikir IP access point mikrotik itu sebenarnya bebas. Nah, asalkan satu, jangan pakai IP bawaan router atau AP gitu. Bawaan AP lah, bawaan AP. Kan misalkan bekas-bekas plat merah itu 192.168.1.1 gitu ya. Terus 192.168.100.1 itu kan IP-IP bawaan. Jadi saya lebih milih IP lain karena apa? Karena kalau nanti ada masalah di HCP server aktif itu gampang ngeceknya. Itu. Oh ini hanya WA. Oke. Saya biasanya pakai 192.168.50.1 dan seterusnya itu untuk IP access point. Ya. Apa namanya? Gak apa-apa ada satu network itu tetap bisa dicek di jaringan eh, hotspot. Nah, ini contohnya. Saya HP ini login dengan voucheran dengan mikrotik yang disetting voucheran, gitu saya tegaskan karena saya nggak punya server. Ya gitu ya, dapat IP 170.0039 dan AP-nya yang dipakai itu pakai IP 192.168.50.1 ya, 50.1. Nanti kalau ada lagi di setting 50.2, 50.3, subnet masnya tetap 255.255.255.0. Itu sudah ada sekitar 250-an kan AP untuk IP-nya di IP itu gitu ya. Jadi aksesnya saya gimana? Ini saya coba dulu pakai Chrome ya, pakai Chrome, mau akses 192.168.50.1. Nah ini nggak bisa. Caranya gimana? Caranya adalah WiFi HP. Sebentar, kok masuk WA saya. WiFi HP dibikin satu network dengan dibikin satu network. Iya, IP dari WiFi HP dibikin satu network dengan IP access point gitu. Jadi di sini ada pengaturan di WiFi ya. Ya gini aja di pengaturan, atau WiFi-nya tekan lama, atau di pengaturan WiFi sampai gini ya masuknya ya. Nah, ini WiFi kan ya, WiFi. Terus ada di sampingnya ini, nah, entah kadang ada di situ, ada minta lanjutan itu. Ada settingan pengaturan IP di sini ya. Ya, karena tidak semua, karena HP itu kadang nggak sama pengaturan IP. Nah, pengaturan IP ini dibikin statik. Jadi IP ini dibikin satu network dengan AP 192.168.50.100 misal kali 1000. Oh ini yang dulu ini. Malah lebih canggih HP saya ya, 192
168.1.1 biasanya di HP lain nggak usah pakai nggak usah ada routeran ini biasanya. Ini kok malah ribet. Nanti tak cari HP yang gampang. Biasanya cuma isi IP dan netmask aja, itu aja biasanya. Nah, kayak gini IP-nya statik gitu, dibikin statik. Ini kan sudah statik. Nah, ini IP-nya kok nggak statik, bentar. Tak statikkan dulu. Ah, 168.50.200 nah misalkan. 168.50.1 awalan 24 DNS bebas lah. Nah kayak gitu terus biarkan tersambung lagi, lalu buka lagi Chrome-nya. Maka akan bisa masuk ke setting ke IP atau bisa masuk ke access point yang kita setting IP-nya itu. Ini IP-nya 192.50.1 ini untuk IP access point-nya. Makanya WiFi atau IP dari WiFi yang terhubung ke access point itu sebenarnya gak hanya ke access point itu ya. Misalkan kita di titik A 50.1 ya. Terus ditarik 50 meter ke titik B, itu di situ IP-nya 50.2. Tarik lagi dari B ke C 50.3 di situ ya IP-nya. Meskipun kita berada di lokasi A, itu bisa ngecek semua AP yang ada di jaringan itu. Makanya saya selama ini bilang ke teman-teman yang punya server itu IP-nya dibikin urut aja, tapi jangan pakai IP bawaan. Ya misalkan 50.1 lalu 50.2, 50.3 itu bisa dikunjungi dari jaringan juga dengan catatan dibikin satu network IP-nya. Ada kayak gini, jaringan di Mas Alvaro tidak tersambung dengan jaringan karena IP-nya saya bikin statik gitu ya. Izinkan asisten WiFi untuk lebih bagus, saya tolak aja gitu. Biasanya kalau ini ditolak biar tetap tersambung ke jaringan WiFi yang kita ubah statik gitu. Sebentar. Gimana kalau setelah selesai settingnya ubah aja jadi otomatis gitu. Pengaturan IP, DHCP, biasanya ada yang DHCP tulisannya, terus ada yang otomatis. Itu untuk pengaturan IP-nya ini. Ya. Di HP mana? Saya nggak ada HP lain ini masih. Nanti tak beli 5 biji HP. Ada biasanya di pengaturan WiFi-nya. Ini bisa tersambung ke AP mana saja, asal masih dalam satu jaringan dan ya gitu. Tapi kalau IP-nya gak urut, nanti kan banyak IP yang sama gitu. Itu masalahnya. Kalau IP-nya gak urut. Nanti kalau banyak IP dicatat aja posisi, misalkan rumah A, IP-nya ini. Itu login dan passwordnya ini gitu aja, dibikin lebih rapi lah. Oke gitu aja, ini cuma video bikin statik IP ya. Udah panjang sampai 8 menit. Video ini saya bikin dokumentasi pribadi. Nanti kalau ada yang mengambil pelajaran ya syukur, alhamdulillah. Terima kasih, saya Dimas Alfaruk dari channel belajar Dimas Alfaruk Dimas Pecinta Online. Selamat menyambut Idul Adha bagi yang merayakan. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.